Shalom, kita semua akan berakhir di sini. Kita semua akan berakhir di peti jenazah. Kita semua akan terbujur kaku. Mau tua, mau masih muda, bayi yang di perut kandungan, mau kaya, miskin, sedang-sedang keuangannya, orang terkenal, presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kepala kampung, olahragawan, pemain bola, Ronaldo, Messi, siapapun dia, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya peti jenazah. Michael Jackson yang terkenal, dia akan berakhir di peti jenazah. Nah, tema firman Tuhan di hari ini, banyak berbuat baik dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Wahyu pasal yang ke-13, 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan baik mereka menyertai. Jadi tema firman Tuhan, banyak-banyak berbuat baik dan sungguh-sungguh melayani. Penatua tidak menjadi jaminan masuk surga. Pendeta yang bernubuat, Tuhan, bukankah saya sudah bernubuat, Tuhan? Bukan saya sudah menyembuhkan orang lumpuh. Tidak jadi jaminan. Yang jadi jaminan adalah sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh melakukan program surga. Sudah pasti Matius 7 ayat 21 sampai 23 ditolak karena apa? Karena tidak sungguh-sungguh. Sudah jadi pendeta tapi masih pangbahugel. Sudah jadi pendeta, sudah jadi ketua MD, masih pangbahugel dan lain sebagainya. Sudah jadi ketua wilayah, ada simpanan lain, bahkan sudah punya anak dengan 02-nya. Jadi tidak menjamin. Jadi selama kita hidup, saudara, di tetangga kami, ketika dia mati, hanya 8 orang yang melayat. Saya tidak melayat, tetapi ada tetangga yang cerita, Pak Pendeta tahu tidak, yang mati bulan lalu hanya 8 orang yang melayat. Angker. Kenapa angker? Karena Pak Pendeta, yang mati itu dulunya jahat sekali. Oh iya kah? Iya, makanya dia waktu dia mati yang melayat, yang keluarganya hanya 8 orang yang berani. Keluarganya yang lain tidak berani, takut nanti dia bawa tunjung, nanti dia bawa pok-pok dan lain sebagainya. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, selagi kita masih bernafas, mari kita melayani Tuhan. Selagi kita masih sehat, mari kita melayani pekerjaan Tuhan. Selagi kita diberikan kekuatan, jangan tunggu nanti sudah di ruangan ICU. Nah jangan tunggu nanti sudah di rumah sakit baru berkata, Pak Pendeta, saya mau jadi majelis. Pak Pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan. Pak Pendeta, saya mau setia sebagai penatua. Nanti sudah di rumah sakit baru berkata, ambil Alkitab supaya taruh di dada saya. Tidak akan menjamin saudara sembuh. Walaupun 10 Alkitab tak susung-susung di dadamu, tidak menjamin engkau disembuhkan, tidak menjamin engkau masuk surga. Tetapi selama engkau hidup, rajin-rajinlah berbuat baik, rajin-rajinlah memperhatikan pekerjaan Tuhan, rajin-rajinlah berkorban bagi pembangunan gereja. Jangan sampai ketika ada pembangunan gereja, kenapa Bapak itu sudah pernah muncul? Oh ternyata pendeta Solantik ada panitia pembangunan gereja. Kenapa ibu itu sudah pernah muncul? Oh dia baru dengar pas dia ibadah, hari Minggu dia ibadah, ada pelantikan panitia pembangunan yang baru. Oh
bertahun-tahun dia tidak muncul. Nanti gereja semua diresmikan, tinggal 1 minggu baru dia muncul. Dia berkata, oh selama ini gereja sudah akan diresmikan. Nah, Tuhan tidak mau orang-orang seperti itu. Firman Tuhan berkata, barang siapa cemar dalam kitab Wahyu, hendaklah dia berbuat cemar. Barang siapa suci, hendaklah dia semakin suci dan semakin kudus. Tuhan tidak mau yang setengah-setengah. Tuhan tidak mau yang lau-lau. Tetapi mari, sehingga Tuhan memuji kita. Jangan sampai karena dia ada euforia Piala Dunia, beristirahatlah dengan damai. Belum tentu. Ada mati kecelakaan karena konvoi Piala Dunia, karena konvoi Euro. Baru engkau berkata, baru orang Kristen berkata, oh berbahagialah engkau, beristirahat dengan damai. Belum tentu. Apalagi kalau dia ada minum miras banyak sekali, berapa botol dia kasih habis, dia bawa motor, baru celaka mati di tempat. Beristirahatlah dengan damai. Belum tentu kawan, belum tentu bro, belum tentu. Tetapi yang dikatakan beristirahat, banyak berbuat baik, suka melihat kekurangan di pekerjaan Tuhan, suka membangun gereja, suka melayani Tuhan, mendukung gembala, mendukung pendetanya, mendukung gerejanya, mendukung sinodenya. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan perhatikan. Dan Tuhan akan memuji orang-orang yang setia melayani, orang-orang yang setia jadi penatua, orang yang setia jadi gembala. Itu yang Tuhan lihat. Saudara, baru-baru ini sedang viral pendeta KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kok bisa ya? Orang bertanya, kok bisa ya? Jadi pendeta tidak menjamin, majelis tidak menjamin, tetapi yang menjamin adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang suka berbuat baik, orang yang suka berkorban. Hari ini dalam khotbah kami ada seorang ibu yang menjadi malaikat penolong kami, malaikat penolong pekerjaan Tuhan. Ibu ini berinisial MM. Dia menjadi malaikat penolong. Pagi-pagi kami buka HP, ibu ini ternyata sudah transfer uang untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya ibu MM ini. Dan 1 minggu yang lalu ada ibu yang berinisial dan dia memberikan uang yang cukup besar lagi. Dan kami percaya orang-orang yang seperti ini, Tuhan akan berkata, ketika orang ini meninggal, ketika 2 ibu ini meninggal, Tuhan akan berkata, beristirahatlah dengan damai. Saudara, ada jemaat di pelayanan kami, setiap kali kalau ada aksi 5 menit, dia pasti pergi ke WC. Kenapa dia pergi ke WC? Karena ada aksi 5 menit. Tuhan tidak mau yang seperti itu, tetapi Tuhan mau kalau kita melayani ada aksi 5 menit. Kalau engkau punya uang 10.000 saja, berikan 10.000 itu dengan sungguh-sungguh. Jangan engkau malu daripada engkau menghindar, tetapi Tuhan mau kita bukan menjadi orang Kristen yang suka menghindar. Amin. Kita menjadi orang Kristen yang suka berkorban, suka melayani Tuhan, terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Rasa berat kalau tidak membantu pekerjaan Tuhan, rasa tidak tenang. Tuhan, saya mau berkorban Tuhan, karena saya tahu nafas yang saya hidup ini saya dapat dengan gratis. Saya memberi uang untuk pembangunan. Tuhan, kenapa saya memberikan perpuluhan? Karena nafas, kalau Tuhan minta perpuluhan, tidak mampu 10% untuk membayar nafas ini. Saudara, pajak sekarang, pajak restoran 11% kalau tidak salah. Nah, di gereja hanya diterapkan 10%. Apatah lagi kalau pajak bar, itu lebih tinggi lagi persennya. Tetapi Tuhan tidak minta yang besar. Tuhan minta 10% saja. Mari kita belajar, jangan menghindar untuk melakukan firman Tuhan, tapi kita praktekkan, dan Tuhan akan berkata, beristirahatlah dari jerih lelahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.